Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Sukron akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang dibawakan oleh Mas Yusril. Materi yang saya akan bawakan ialah belajar memanfaatkan sistem informasi mengenai beragam peluang baru teknologi. Langsung saja kita buka PPT-nya dulu. Kita buka PPT-nya dulu ya. Oke. Kita masuk kepada PPT-nya. Teman-teman nanti bisa lihat di belakang saya ya. Di sini langsung saja, pengaruh dan peranan TI ini terhadap kehidupan manusia sangat penting. Perkembangan teknologi informasi kini berkembang seiring berjalannya perkembangan manusia. Teknologi informasi juga banyak dimanfaatkan sebagian besar manusia yang melihat peluang bisnis atau peluang dari perkembangan teknologi tersebut. Seperti contohnya bisnis online. Di Indonesia, bisnis online sudahlah menjadi sesuatu yang sangat lumrah, sangat gampang kita temui. Hal ini sudah menjadi hal yang biasa dan sudah berkembang di dalam Indonesia. Dengan memanfaatkan bisnis online yang menjadi lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkan atau jasa yang dicari olehnya. Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin pesat yang dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu semakin banyak dan murahnya koneksi internet tentunya. Kita ke bab selanjutnya, yaitu tantangan sistem informasi. Alasan mengapa sistem informasi menjadi tantangan manajemen adalah karena keamanan sistem informasi memerlukan sumber organisasi dan manajemen seperti bermacam teknologi, menyusun kerangka yang baik untuk keamanan dan kontrol, meminta keahlian dan mengimbangi resiko, reward, dan kapabilitas operasional perusahaan. Ada banyak teknologi alternatif untuk membantu perusahaan mencapai keamanan dan kontrol. Namun, dalam disiplin organisasi diminta untuk menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia secara efektif, yaitu mendesain sistem baik di luar kontrol maupun di bawah kontrol yang efektif, tapi tidak mengecilkan otoritas individu dari menggunakan suatu sistem masih sulit untuk dirancang. Bentuk-bentuk tantangan manajemen ialah yang kita lihat di sini. Bentuk-bentuk tantangan manajemen yang satu, tantangan investasi sistem informasi. Pentingnya sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Ditunjukkan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali atau good return. Pokoknya bilang good return dari investasi sistem informasi tersebut. Ternyata salah satu tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return yang dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi mereka. Lalu yang kedua adalah tantangan strategik bisnis. Selain investasi TI yang berat, banyak organisasi tidak menyadari nilai bisnis yang penting dari sistem mereka. karena mereka kurang atau gagal untuk menghargai aset komplain.
minyang yang diperlukan agar aset komplement, karena mereka kurang atau gagal untuk menghargai aset komplement yang diperlukan agar dapat menggunakan aset teknologi mereka untuk bekerja. Kekuatan dari komputer hardware dan software tumbuh lebih cepat dari kemampuan organisasi untuk mengaplikasikan dan menggunakan teknologi. Untuk mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari tech ini, menyadari produktivitas yang asli dan agar berdaya saing serta efektif, maka organisasi perlu melakukan desain ulang. Mereka harus membuat perubahan fundamental dan perilaku pengelolaan, membangun model bisnis, menghilangkan peraturan kerja yang kadaluarsa, mengeliminasi proses bisnis dan struktur organisasi yang modelnya tidak efisien. Terus yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tantangan globalisasi. Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara yang berbeda. Untuk membangun sistem informasi yang multinasional dan terintegrasi, maka bisnis harus membangun standar global hardware, software, dan komunikasi, menciptakan akuntansi dari struktural laporan yang antar budaya, serta mendesain proses bisnis transnasional. Lalu yang keempat ialah tantangan infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan yang dibebani dengan program TI yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh, serta tindakan mereka yang merupakan hambatan bagi strategi dan pelaksanaan bisnisnya. Untuk membangun infrastruktur TI baru merupakan tugas berat yang khusus. Banyak perusahaan yang berjuang mengintegrasikan pulau teknologi dan sistem informasi mereka. Lalu yang terakhir ialah tantangan tanggung jawab dan pengawasan. Etika dan pengawasan. Meskipun sistem informasi memberikan keuntungan dan efisiensi yang besar, mereka juga menciptakan masalah dan tantangan sosial dan etis baru, seperti ancaman ke individual privacy dan hak kepemilikan intelektual, masalah kesehatan yang berhubungan dengan komputer, kejahatan komputer, dan eliminasi pekerjaan. Tantangan besar dari pengelolaan dari seorang manajer adalah membuat keputusan terinformasi yang sensitif sampai ke konsekuensi negatif dari sistem informasi sampai ke yang negatif. Lalu ke materi selanjutnya yaitu mengintegrasi teks dengan teknologi, mengenai peluang baru untuk belajar. Untuk dapat mengintegrasikan semua komponen teknologi informasi perlu dijabarkan beberapa teori dan model integrasi teknologi ke dalam pembelajaran. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam integrasi teknologi ke dalam pembelajaran adalah teori difusi inovasi. Teori ini bukan saja memberikan kerangka dasar dalam mengadopsi dan mengintegrasi, melainkan juga beberapa strategi dan skenario yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan integrasi. Dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, para integrator atau adopter perlu melakukan 5 fase dalam integrasi, yakni menentukan keuntungan relatif. Yang kedua, menentukan tujuan dan penilaian. Yang ketiga, mendesain strategi integrasi.
Yang keempat, membersihkan lingkungan pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan lingkungan pembelajaran. Yang terakhir ialah mengevaluasi dan merevisi strategi integrasi. Yang satu tadi yang dimaksud ialah menentukan yang keuntungan relatif. Di sini dia maksudkan dalam menentukan keuntungan relatif perlu menjawab pertanyaan seperti ini. Mengapa menggunakan metode berdasarkan teknologi? Pertanyaan ini harus dijawab dengan menganalisis pertama, tingkat compatibility, baik dilihat dari perspektif nilai-nilai budaya dan keyakinan maupun dari sudut pandang yang menggambarkan kebaikan bagi guru, murid, dan seluruh komponen yang terkait. Juga terkait dengan kesesuaian antar teknologi yang diintegrasi dengan kondisi real lingkungan di mana diterapkan teknologi. Yang kedua ialah tingkat kesulitan atau complexity yang menggambarkan kemudahan dalam menggunakannya untuk kebutuhan pembelajaran. Ketiga, tingkat ketercobaan atau triability dalam penerapannya yang merujuk kepada apakah sudah dapat diterapkan sesuai kondisi lingkungan sebelum mengambil keputusan final. Keempat, keterhandalan dalam pengamatan yang merujuk pada tingkat keberterimaan pada pihak lain yang sudah pernah melaksanakan uji coba. Terus yang kedua tadi yaitu menentukan tujuan dan penilaian. Yang dimaksud ialah integrasi teknologi juga perlu menentukan tujuan dan penilaian yang dapat dikembangkan dengan menjabarkan pertanyaan bagaimana mengetahui bahwa pembelajar sudah melakukan aktivitas belajar. Untuk merancang tujuan dan menentukan penilaian dapat menggunakan daftar checklist kinerja, checklist kriteria, dan rubrik. Dengan menggunakan instrumen tujuan dan evaluasi tersebut, maka akan diketahui kinerja yang bagaimana yang diinginkan kepada pembelajar untuk dikuasai. Cara yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan dan kinerja pembelajar, instrumen yang akan digunakan apakah harus dibuat atau hanya dikembangkan saja, dan menentukan metode apa yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan. Yang ketiga, tadi mendesain strategi integrasi. Untuk memudahkan dalam mendesain strategi integrasi teknologi ke dalam pembelajaran perlu menjawab pertanyaan strategi dan kegiatan belajar yang bagaimana yang mungkin bisa berjalan dengan baik. Dalam menjawab pertanyaan ini perlu dikaji berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam implementasi kurikulum, pengelompokan, dan sekuensi. Hal ini akan mengarahkan pada bentuk aktivitas yang digunakan seperti metode langsung, konstruktivis, atau penggabungan dari kedua metode itu. Yang keempat ialah tadi mempersiapkan lingkungan pembelajaran. Dalam mempersiapkan lingkungan pembelajaran ini yang digunakan dalam mengintegrasikan teknologi yaitu perlu mempertimbangkan pertanyaan berikut ini. Adakah tempat-tempat yang memiliki kondisi tertentu untuk menerapkan teknologi yang diintegrasikan? Tentu saja hal ini berkaitan langsung dengan jumlah komputer, software, hardware, peralatan, dan media atau teknologi lain yang mendukung proses pembelajaran. Yang kelima yaitu yang terakhir tadi itu mengevaluasi dan merevisi strategi integrasi. Dalam melakukan evaluasi dan revisi perlu memperhatikan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang telah dilakukan dengan baik? Apa yang harus diperbaiki? Pertanyaan ini dapat dijawab dan dikaji lebih jauh dengan menganalisis problem pembelajaran yang harus diselesaikan, jenis aktivitas yang menggambarkan berbagai strategi yang mungkin sangat cocok untuk menyelesaikan persoalan, perbaikan kegiatan, instrumen untuk mengumpulkan data, hasil
yang diperoleh dalam menggunakan teknologi, cara alternatif yang lebih baik, sesuatu yang harus diperbaiki untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semua hal ini harus dikaji lebih mendalam. Sekian dari saya dan kawan-kawan saya, kurang lebihnya kita mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di grup. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.